Halo guys, gimana kabar kalian? Hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang seru banget. Jujur aja ya, akhir-akhir ini tuh anime bergenre isekai makin menjamur, sampai-sampai mayoritas dari judul itu langsung hilang dari ingatan kita seminggu setelah nonton. Ya gimana enggak? Isinya palingan cuma kiasan hero terkuat dalam sejarah, Raja Iblis yang bangkit lagi, atau tipikal anak sekolahan yang enggak sengaja dapat kekuatan dewa terus langsung bikin harem dalam 2 episode. Gitu-gitu terus. Nah, gara-gara bosan sama formula yang itu-itu aja, banyak orang yang justru kelewatan satu mahakarya berjudul Tsukimichi, Moonlight Fantasy. Padahal, ini adalah salah satu isekai paling orisinal yang rilis beberapa tahun belakangan. Aku enggak bakal bilang kalau ini anime terbaik sepanjang masa, tapi seri ini punya daya tarik yang kuat banget karena satu alasan. Ceritanya sama sekali enggak terasa kayak isekai pasaran. Semakin alurnya berjalan, kalian bakal sadar kalau ini bukan cerita tentang perjalanan seorang pahlawan. Ini adalah kisah tentang seorang manusia yang secara perlahan mulai kehilangan sisi manusianya. Dan premis ini jauh lebih menarik buat dikupas. Apalagi kalau kalian sebelumnya suka sama seri kayak Tensura, pas Rimuru reinkarnasi jadi Slime, Mushoku Tensei, atau bahkan momen-momen di Chainsaw Man pas karakter utamanya mulai bergeser dari moral manusia normal. Karakter utama kita, Makoto, punya vibe yang mirip banget kayak gitu. Tapi parahnya, di awal cerita kita enggak bakal nyadar sama sekali. Bayangin adegan ini, ada sesosok dewi dari dunia lain yang manggil seorang manusia buat dijadikan pahlawan besar berikutnya. Tapi begitu melihat muka si Prota, si dewi ini secara harfiah langsung bilang, "Ih, kok jelek banget sih." Dan sedetik kemudian, status pahlawannya dicabut, dia dibuang ke sudut dunia yang paling berbahaya, dan intinya dihempas gitu aja kayak sampah. Kalau isekai lain mungkin bakal langsung ngambil jalur cerita balas dendam yang murahan. Tapi, seri ini memilih jalan yang beda total. Masalah utamanya bukan karena si Dewi udah ngehina orang yang salah, tapi karena cowok yang dia buang ini bakal tumbuh jadi sesosok entitas yang bikin ras paling kuat di dunia sekalipun bakal gemetaran ketakutan. Disitulah ceritanya berubah dari yang tadinya komedi ringan menjadi momen kelahiran monster sejati. Karakter utama kita namanya Makoto Misumi. Sekilas, dia kelihatan kayak cowok paling biasa di dunia. Orangnya tenang, ramah, agak canggung, dan sama sekali enggak punya vibe protagonis anime yang kelihatan keren atau tegap. Di sini si kreator pintar banget nyari celah. Di awal, Makoto dibikin kelihatan enggak berbahaya, polos, bahkan kocak. Tujuannya satu, biar pas sifat aslinya keluar, kontrasnya bakal kerasa ngehantam penonton keras banget. Soalnya semakin waktu berjalan, dia makin enggak terasa kayak manusia. Disinilah psikologi Makoto mulai terbentuk. Sejak momen penolakan itu, dia enggak pernah lagi bisa percaya sama yang namanya Dewi. Dia mulai menjaga jarak dari ras manusia, dan uniknya, dia justru bisa berbaur akrab sama para monster. Seri ini secara perlahan nunjukin ke kita kalau Makoto itu sebenarnya jauh lebih dekat buat jadi monster ketimbang jadi bagian dari umat manusia. Pas dilempar ke area paling ekstrim, Makoto bukannya depresi atau hancur, dia malah beradaptasi dengan sangat cepat. Itu adalah sinyal pertama kalau anak ini enggak normal. Biasanya di anime lain, si Prota bakal menderita dulu, babak belur buat bertahan hidup, baru jadi kuat pelan-pelan. Tapi Makoto beda, bro. Dari detik pertama, kalian bisa ngerasain kalau dia udah di level yang lain. Bukan cuma soal kekuatan ototnya ya. Kalau manusia biasa dilempar ke ujung dunia, mereka pasti bakal panik total, nangis, atau mati ketakutan. Tapi Makoto nanggapinnya dengan sangat tenang. Dia emang shock dan kesal, tapi dia bisa nerima keadaan itu dengan cepat banget. Mentalnya jauh lebih kokoh dari manusia biasa, dan dia cepat terbiasa dengan kekerasan serta mara bahaya. Kekuatan Makoto dari awal itu udah jadi sebuah anomali atau error dalam logika sistem dunia tersebut.
Bahkan tanpa mengendalikan kekuatannya secara penuh, dia udah bisa ngelakuin hal-hal yang enggak masuk akal. Lucunya, dia sendiri enggak sadar seberapa bahayanya dia. Bagi Makoto semuanya terasa biasa aja, padahal orang-orang di sekitarnya udah keringat dingin ketakutan. Monster-monster takut sama dia bukan karena dia megang pedang suci atau status orang terpilih, tapi karena insting hewani mereka. Energi magis Makoto itu masif banget sampai makhluk lain ngerasa kalau mereka lagi berhadapan sama sesuatu yang harusnya enggak boleh eksis di dunia. Dia bisa aja berdiri sambil ngobrol santai atau bercanda dengan ramah, tapi insting para monster tahu kalau di depan mereka ada sesosok predator alfa. Lalu semuanya berubah total pas Tomoe muncul. Jujur ya, kemunculan dia itu jadi indikator seberapa gila cerita ini bakal berjalan. Tomoe bukan cuma sekadar waifu pajangan. Dia adalah bencana berjalan level legenda, sesosok naga kuno yang udah meneror dunia selama berabad-abad. Tapi kocaknya, alih-alih terjadi perang epik, Tomoe malah terpesona sama Makoto karena dia tahu betul kalau cowok ini enggak normal. Tomoe paham kalau Makoto adalah entitas yang merusak seluruh logika dunia itu. Melalui kontrak dengan Tomoe, Makoto enggak lagi sendirian dan mulai ngebangun dunianya sendiri. Di titik ini jalurnya agak mirip sama Rimuru, tapi ada perbedaan krusial. Kalau Rimuru ngebangun negara biar semua ras bisa hidup berdampingan secara terbuka, Makoto justru ngebangun wilayah yang terisolasi. Secara enggak sadar, dia kayak pengen bikin tempat yang sejauh mungkin dari jangkauan umat manusia. Makoto emang ngerasa jauh lebih nyaman hidup bareng monster. Ya masuk akal sih, manusia di dunia ini rata-rata sombong, kejam, dan cuma mandang orang dari fisiknya doang. Sedangkan para monster itu tipikal yang blak-blakan, jujur, dan sangat menghormati kekuatan serta karakter seseorang. Makanya, Makoto mulai menarik diri secara emosional dari tatanan masyarakat manusia. Ini dia kekuatan utama dari animenya. Di luar kelihatan kayak isekai komedi petualangan yang ceria, tapi di dalamnya ada sisi gelap yang kelam. Kalian bakal ngerasa kalau Makoto secara perlahan mulai kehilangan moral manusianya. Bukan karena dia jahat, tapi karena kekuatannya yang keluar instan bikin dia enggak punya keterikatan lagi sama orang biasa. Ditambah lagi dunia luar selalu memperlakukan dia layaknya seekor monster. Ditambah lagi pas Mio muncul, di situ kita bakal ngebatin. Oke, ini fix enggak bakal jadi cerita fantasi normal. Mio itu perpaduan antara teror, kegilaan, dan obsesi absolut. Dia juga makhluk level bencana yang pada akhirnya malah nempel terus sama Makoto. Jadilah kelompok mereka isinya makhluk-makhluk paling berat di seluruh benua. Tomoe dan Mio enggak melihat Makoto sebagai seorang manusia biasa. Bagi mereka, Makoto adalah pusat semesta, sumber kekuatan, dan entitas di level yang jauh lebih tinggi. Seiring berjalannya cerita, Makoto berubah jadi mitos hidup di dunia itu, walaupun dia sendiri masih plonga-plongo, enggak peka sama situasi sekitar. Banyak isekai tumbang karena karakter utamanya terlalu OP sampai tensi ceritanya hilang. Tapi Tsukimichi punya cara kerja yang beda. Semakin kuat Makoto, dunia di sekitarnya bakal kerasa semakin ngeri. Dan di saat yang sama, sosok Makoto sendiri bakal kelihatan semakin menakutkan. Dia hampir enggak pernah bertingkah kayak pahlawan pembela kebenaran. Dia enggak berniat menyelamatkan semua orang, enggak butuh ketenaran, enggak mimpi jadi raja, dan malah sebisa mungkin menghindari manusia. Dia cuma peduli sama ketenangannya, keamanan bawahannya, dan dunianya sendiri. Ini yang bikin dia lebih menarik daripada 90% protagonis isekai lainnya. Makoto enggak berubah jadi villain, tapi dia juga bukan orang suci. Moralitasnya mulai bergeser menjauh dari apa yang kita anggap normal. Contohnya gini. Kalau ada yang berani ngancam orang-orang terdekatnya, Makoto bisa bertindak sangat kejam tanpa ragu. Dan dia ngelakuin itu tanpa dialog panjang lebar atau pose sok keren. Dia tinggal datang, hapus ancamannya, selesai. Tindakan yang dingin kayak gitu justru yang bikin merinding beneran.
Makanya pelan-pelan dunia mulai sadar kalau rumor itu nyata. Di dekat Makoto selalu terjadi hal-hal yang melanggar akal sehat, mulai dari monster elit yang tunduk patuh, bencana yang hilang seketika, sampai pancaran energinya yang enggak alami. Energi magisnya begitu pekat sampai musuh yang lemah bisa langsung panik total atau kehilangan hasrat bertarung cuma dengan ngerasain kehadirannya doang, padahal itu posisinya Makoto lagi nahan kekuatannya. Dampaknya, kehadiran Makoto mulai mengubah seluruh papan catur dunia. Aliansi baru bermunculan, arah politik berubah, faksi-faksi besar mulai siaga, dan negara-negara maju mulai panik karena kedatangan makhluk selevel dia otomatis merusak tatanan yang udah ada. Di sini hubungannya sama manusia makin rumit karena terjadi miscommunication massal. Manusia nggak bisa memahami kekuatan dan jalan pikirannya yang terlalu tenang sekaligus dingin, sementara Makoto juga makin abai sama urusan manusia. Kalau dipikir-pikir, jalurnya ini sepi banget. Meskipun punya sekutu setia, dia terasing dari kaumnya sendiri. Seri ini tahu cara membungkus rasa sepi itu di balik balutan komedi yang absurd. Bahkan sekutunya sendiri ada momen di mana mereka ngerasa ngeri sama Makoto. Karena kalau situasi udah mendesak, tampang ramah itu bisa langsung berubah jadi algojo yang bisa meratakan musuh tanpa kedip. Kalau dibandingin sama Tensura, bedanya kelihatan jelas banget. Rimuru membangun peradaban inklusif yang ramah buat siapa aja, sedangkan Makoto membangun tempat pelarian tersembunyi khusus buat mereka yang ditolak dan enggak muat di tatanan masyarakat luar. Makanya atmosfer di seri ini kerasa lebih sunyi dan ganjil. Itu juga alasan kenapa pembaca novelnya suka banget sama kelanjutan ceritanya, karena kedepannya skala konfliknya bakal makin masif, penuh intrik politik, perang beneran, dan transformasi Makoto menjadi entitas mistis yang perubahannya ditulis secara bertahap dan natural oleh penulisnya. Dunia di anime ini terasa hidup dan bernapas sendiri, bukan cuma sekadar background buat pamer kehebatan karakter utama. Ada konflik ras, masalah ekonomi, krisis politik, sampai isu diskriminasi yang parah antara manusia dan semi-manusia. Dan semua keruwetan itu terjadi karena ulah satu oknum, si Dewi. Di dunia ini, manusia adalah ras yang paling arogan dan berhati busuk karena sistem yang diciptakan sama Dewinya obsesif banget sama penampilan fisik. Efeknya, orang cakep dapat privilege penuh, sedangkan semi manusia dianggap sampah. Karena Makoto sejak hari pertama udah dicap sebagai produk gagal menurut standar dunia itu, makanya dia bisa langsung klop sama para monster yang cuma peduli sama aspek kejujuran, kekuatan, dan tekad, bukan tampang. Di sisi lain, Tomoe dan Mio juga punya peran yang krusial banget di plot, bukan pajangan fan service doang. Mereka ikut menggerakkan roda politik dan punya daya hancur yang setara bencana alam, yang secara enggak langsung ikut membentuk kedewasaan Makoto. Kontras atmosfernya ini yang juara banget. Kalian bisa lagi ketawa-tawa melihat tingkah konyol Mio atau adegan negosiasi bisnis yang santai. Tapi beberapa episode kemudian atmosfernya langsung berubah drastis jadi perang total penuh ketegangan politik tingkat tinggi. Banyak orang yang telanjur ngedrop anime ini di awal karena dikira isekai generik biasa. Padahal ceritanya makin lama makin dalam dan bikin ketagihan sampai pengen baca web novelnya semalaman. Makoto itu bukan pahlawan templat, bukan antihero edgy yang benci dunia, bukan calon raja yang sombong, dan bukan orang suci yang hobi menceramahi musuh. Dia punya dualitas yang unik, bisa jadi orang paling baik yang peduli sama temannya, tapi bisa berubah jadi monster mengerikan kalau situasi menuntutnya begitu. Ini adalah cerita tentang kesepian, tentang pencarian tempat pulang, dan tentang seorang pria yang terpaksa mengukir jalannya sendiri karena pintunya sudah ditutup oleh dunia luar. Semakin jalan ceritanya maju, masalahnya enggak bisa lagi diselesaikan cuma modal adu jotos, tapi harus lewat pendekatan sosial dan taktik politik, yang otomatis bikin perkembangan psikologis Makoto makin menarik buat diikuti. Kita dibikin penasaran, bakal jadi sosok seperti apa dia di akhir cerita nanti? Apakah dia bakal senyum santai sambil ngehancurin dunia, atau dia bakal jadi administrator baru yang menggantikan posisi si Dewi? Secara keseluruhan, Tsukimichi
Monlit Fantasi sukses menyajikan sebuah epopea fantasi yang kompleks. Kontras antara komedi, aksi, dan kedalaman emosinya dapat banget, makanya enggak heran kalau basis penggemarnya loyal banget. Pembahasan soal sistem kekuatan, konflik ras, sampai perkembangan karakter Makoto dan para waifunya selalu seru buat dijadikan bahan teori bareng para sepuh anime. Kalau kalian udah muas sama cerita isekai yang kayak hasil kopasana sini dengan karakter utama yang hobi disembah-sembah, seri ini bakal ngasih kejutan yang menyegarkan banget buat kalian. Nah, lanjutannya nih guys. Kalau di bagian sebelumnya kita udah tahu gimana Makoto terisolasi dari manusia, di bagian penutup ini kita bakal gabungin semua benang merahnya buat melihat kemana arah takdir si pahlawan gagal ini yang sebenarnya. Satu hal yang bikin fans novelnya makin fanatik adalah kenyataan bahwa anime ini tipikal yang menyimpan peluru terbaiknya di akhir. Banyak anime isekai yang langsung pamer semua kehebatan di episode pertama terus sisanya ngebosenin, tapi Tsukimichi justru kebalikannya. Semakin alurnya maju, skala dunianya makin luas dan kerasa megah. Konflik antar negara berubah jadi perang terbuka yang brutal. Dan sosok Makoto sendiri bertransformasi dari sekadar pedagang aneh menjadi entitas yang kekuatannya hampir menyentuh level dewa. Makanya, begitu selesai nonton animenya, mayoritas penonton langsung lari buat baca kelanjutan web novelnya. Kenapa? Karena cerita di anime itu bener-bener baru permukaan aja, bro. Itu baru babak pembuka dari sebuah krisis multiversal. Pas alur politik kelas berat dan bentrokan antar kekuatan besar di dunia itu dimulai, disitulah kalian bakal sadar seberapa masifnya pengaruh yang dibawa sama Makoto. Kekuatan sihir Makoto itu bertumbuh ke level yang udah enggak masuk akal sehat. Kita bukan lagi ngomongin soal protagonis yang punya skill OP, tapi ini tentang hadirnya sesosok makhluk asing yang eksistensinya mulai mengancam batas-batas realitas. Pancaran hawa murninya aja udah bisa bikin dataran bergetar, dan perbedaan kasta antara dia dengan makhluk terkuat di dunia itu makin lama makin jauh kayak bumi dan langit. Dia benar-benar perlahan terlepas dari belenggu sebagai seorang manusia biasa. Tapi uniknya, meskipun Makoto sekonyol itu kuatnya, hal ini sama sekali enggak merusak tensi cerita. Di banyak anime, kalau protanya kelewat kuat, ceritanya langsung hambar karena musuhnya sekali sentuh langsung mati. Di Tsukimichi, Fuse sebagai penulis pinter banget mainin plot. Masalah terbesar Makoto ke depannya bukan lagi soal bisa menang tarung atau enggak, tapi gimana dia harus berhadapan dengan manipulasi politik, krisis sosial di wilayahnya, dan yang paling krusial, pergeseran psikologis di dalam dirinya sendiri. Kalau boleh jujur, aspek psikologis Makoto, inilah yang bikin anime ini punya kasta yang berbeda dari isekai musiman. Pertanyaan terbesar yang bikin kita semua penasaran tiap nungguin babak baru bukan lagi soal seberapa kuat Makoto nantinya, melainkan bakal jadi sosok mengerikan kayak gimana dia di akhir cerita nanti. Perubahan mental dia itu ditulis halus banget, guys. Dia enggak tiba-tiba bangun pagi terus teriak, "Sekarang aku jadi penjahat." Enggak kayak gitu. Makoto yang kita lihat di chapter-chapter depan masih bisa tersenyum ramah, masih suka ngetrol, bercanda sama Tomoe dan Mio, bahkan dengan tulus membantu orang-orang yang kesusahan. Tapi di saat yang sama, kalian bisa ngerasain kalau cara dia memproses emosi, rasa empati, dan pandangan dia soal nyawa manusia itu udah bergeser jauh. Dia mulai melihat dunia dari sudut pandang seorang pencipta, bukan lagi sebagai ciptaan. Kerennya lagi, ceritanya nggak perlu teriak-teriak pamer visual yang sok edgy atau gelap buat nunjukin transisi ini. Sisi dark dari seri ini tersampaikan lewat hal-hal sutil, dari gimana cara orang biasa gemetaran pas natap matanya, gimana atmosfer ruangan langsung membeku tiap dia diam, dan jarak sosial yang makin mustahil buat dijembatanin antara dia dengan umat manusia. Ada momen-momen sunyi di novel yang kalau kalian resapi itu bakal bikin nyesek sekaligus merinding parah. Sampai di satu titik, Makoto bukan lagi sekadar karakter yang numpang lewat di dunia itu. Dia udah bertransformasi jadi roda penggerak utama yang ngendalin arah peradaban. Mau dia bergerak atau cuma diam di tempat,
Tindakan Makoto otomatis bakal mengubah peta ekonomi global, merusak keseimbangan militer antar kerajaan, dan bikin faksi-faksi besar bentukan si Dewi langsung keringat dingin karena sadar kalau tahta mereka bisa runtuh kapan aja kalau si Slime. Maksudnya si cowok canggung ini lagi bad mood. Ini udah bukan sekadar komedi fantasi lagi, ini adalah sebuah epopea megah tentang lahirnya penguasa baru. Makanya, Tsukimichi ini adalah judul yang sempurna banget buat dibikin video pembahasan durasi panjang. Lore-nya itu padat banget. Kita bisa bedah sistem kekuatannya yang unik, intrik politik antar ras, perkembangan mental Makoto yang bikin takjub, sampai masa lalu Tomoe dan Mio yang ternyata punya sejarah kelam di masa lalu. Buat kalian yang suka analisis mendalam, format kayak gini pasti seru banget karena kita bisa puas debat di kolom komentar, adu teori konspirasi soal kelakuan si Dewi, sampai ngetweak skala kekuatan karakternya. Jadi, buat kesimpulan akhirnya, apakah Tsukimichi, Moonlit Fantasi ini layak buat kalian tonton atau kalian baca novelnya? Kalau kalian udah mual sama formula isekai pasaran yang karakternya kayak hasil fotokopian, hero-nya hampa tanpa kepribadian, atau dunia fantasi yang diciptakan cuma buat ngebabu dan muas-muasin ego si prota, maka seri ini bakal ngasih kalian tamparan yang menyegarkan banget. Di balik bungkus komedinya yang kocak dan kehadiran para waifu monster yang setia, tersimpan sebuah narasi yang makin lama makin matang, serius, dan mendalam. Ini adalah mahakarya tentang seorang anak laki-laki yang dibuang dan ditolak oleh tatanan dunia yang korup, yang pada akhirnya memilih buat berhenti mengemis tempat, lalu berdiri di atas kakinya sendiri buat nyiptain dunianya sendiri. Sebuah kisah tentang kesepian yang bertransformasi jadi kekuatan absolut, tentang hilangnya kemanusiaan demi melindungi apa yang berharga, dan tentang sebuah dunia yang perlahan mulai gemetaran ketakutan menghadapi sosok pahlawan gagal yang mereka ciptakan sendiri. Di balik tawa dan komedi absurdnya, ada keindahan yang ganjil, dan kadang sedikit rasa sedih yang tertinggal. Nah, kalau kalian suka sama format ulasan komprehensif kayak gini, langsung aja kasih tahu aku di kolom komentar, guys. Biar di video-video berikutnya kita bisa bedah secara terpisah, seberapa OP kekuatan Makoto di akhir novelnya, sedalam apa dosa-dosa si Dewi sampai dia layak dapat karmanya, atau kita bongkar masa lalu Tomoe dan Mio pas mereka masih jadi momok mengerikan di dunia luar. Tapi buat hari ini, sekian dulu pembahasan kita. Jaga kesehatan kalian, tetap jeli melihat detail lore yang tersembunyi, dan sampai jumpa di video investigasi berikutnya. Vamonos! Bye-bye!